Soulchers. Bentar, kita matiin dulu ya musiknya. Nah, halo Soulchers. Kasihkan nih dengerin musik jeduk-jeduk atau musik horex. Nah, selamat datang di Sok Live Story, di mana kita akan membahas berbagai hal yang unik, menarik, dan juga informatif bersama saya, Brigita Zening. Nah, tadi di awal saya dengerin musik jedak-jeduk atau yang disebut dengan musik horeg, dan dimana musik horeg ini emang populer banget di beberapa daerah, dimana sound systemnya itu katanya pakai yang super keras, terus super ngebass sampai bisa membuat kaca-kaca tuh berdentum, kaca-kaca rumah. Jadi bahkan di beberapa media sosial tuh ada berseliweran di FYP Explore gitu. Masyarakat itu sampai memasang selotip gitu di jendela-jendela rumah mereka kalau lagi pas ada sound horeg di sekitaran wilayah gitu, supaya kacanya tuh nggak pecah gitu loh, karena saking kerasnya jadi gelombang suara tuh sampai bisa deret gitu. Nah, jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang sound horeg ini dan bagaimana dampaknya kepada kesehatan pendengaran kita. Oke? Jadi, sound horeg adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sound system besar yang mengeluarkan suara yang sangat keras, bahkan bisa mencapai 135 desibel. Gimana tuh, kebayang nggak tuh kerasnya kayak apa, dentumannya kayak apa? Nah, sebagai perbandingan nih, dengan suara pesawat mesin saat diparkir yang itu sudah setara dengan 135 desibel. Karena kan emang bising banget ya kalau kita lihat ground marshal yang ada di bandara-bandara, mereka pun harus pakai tutup telinga supaya melindungi kesehatan pendengaran mereka. Dan menurut Dr. THT, batas kebisingan atau toleransi suara bising untuk telinga manusia itu bergantung pada durasinya. Jadi suara dengan tingkat kebisingan 85 desibel itu masih bisa ditoleransi selama 8 jam sehari. 8. Tapi kalau suara itu lebih dari 88 desibel, itu cuma bisa bertahan sekitar 4 jam. Dan kalau 91 desibel, telinga kita itu bisa menerimanya atau menahannya selama 1 jam. Dan untuk 135 desibel, nih aku bilangin nih, telinga kita cuman bisa menahannya 1-2 menit aja loh Soulchers. Jadi sebising-bisingnya itu kalau kita tidak pakai pelindung, itu kayak Jadi kalau ada yang mendengarkan sound horeg lebih dari itu, resikonya tentu sangat tinggi ya untuk mempengaruhi kesehatan pendengaran kita. Nah, kalau kita terus-menerus mendengarkan suara-suara bising yang melebihi batas, apa sih yang terjadi? Ternyata fungsi telinga kita bisa menurun. Itu loh kalau yang dipanggil ha, he, oh, ha, he, oh. Itu mungkin karena kebanyakan nonton sound horeg, dengerin sound horeg. Jadi cek aja, tanyain aja kalau kamu kemarin kemana? Hah? Iya, itu apel. Hah? Heh, oh. Terindikasi berarti suka dengerin sound horeg. Kemudian ada yang lebih parah lagi, kerusakannya bisa bersifat permanen alias nggak bisa balik lagi, alias tulis atau budak selamanya. Misalnya rumah siput di dalam telinga, jadi di telinga kita tuh ada yang namanya kohlea. Kohlea tuh kayak rumah siput gitu, itu tuh bisa rusak. Dan kalau udah rusak, maka sistem pendengaran kita tuh nggak bisa balik normal lagi. Jadi kalau Soulchers dibisikin pacar, suami, sahabat, atau bisik tetangga, itu nggak bakal kedengeran lagi. Ngeri nggak tuh? Ngeri dong. Nanti kamu nggak bisa julid lagi loh. Julidin tetangga. Pernah denger telinga berdenging nggak setelah memakai headset terlalu lama? Nah, itu merupakan salah satu tanda awal pendengaran kita itu mulai terganggu. Dampak lain, mendengarkan suara keras seperti sound horeg ini nggak cuma berpengaruh kepada pendengaran, tetapi menurut Dinas Kesehatan, kebisingan yang tinggi bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya, seperti meningkatnya tekanan darah,
meningkatkan denyut nadi dan resiko serangan jantung, gangguan pencernaan, gangguan tidur, dan juga gangguan kesehatan lainnya. Tapi secara jujur, secara pribadi saya pernah melihat satu festival sound horeg. Dan ketika kita berjalan di depan speaker, rasanya itu kayak ada dentuman di bagian dada, kayak benar-benar gelombangnya tuh sangat-sangat menusuk-nusuk. Jadi mungkin buat teman-teman yang pecinta sound horeg boleh, tetapi harus diperhatikan dan juga harus mengerti ambang batasnya yang bisa diterima oleh tubuh dari manusia itu seberapa. Jadi nggak hanya menikmati musiknya, menikmati stress release-nya ketika mendengarkan musik jedak-jeduk, atau menikmati happy-nya, tetapi kita juga harus sadar diri, mawas diri, sebatas apa sih kita tuh bisa menerima. Jangan sampai ketika pulang di lokasi festival sound horegnya happy, tapi sampai rumah, aduh sakit nih, aduh nggak denger nih ibu ngomong apa, aduh tadi disuruh apa ya nggak denger. Nah itu yang harus diwaspadai oleh Sochers. Jadi memang suara yang terlalu keras itu sangat berbahaya, bukan cuma untuk telinga, tapi juga untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bahkan suara yang berbahaya atau dengan desibel tinggi itu nggak cuma dari sound horeg, tapi juga ketika teman-teman menggunakan headset atau earbuds, earphone, apalah itu dengan volume yang cukup tinggi dan juga dengan durasi yang lama, tentu itu efeknya juga sama ketika mendengarkan sound horeg. Dengan penjelasan tadi, semoga Sochers, pecinta sound horeg ataupun pecinta musik yang lainnya lebih waspada ya, maksudnya saat ini memang sound horeg kan sedang populer karena memang itu hiburan rakyat yang memang benar-benar dibutuhkan karena bisa membuat perasaan kita happy, bisa stress release, tapi jaga juga kesehatan pendengaran kita. Nah, jangan lupa simak juga Sok Live Story lainnya, dan satu lagi, saya lupa untuk bilang, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video-video yang ada di channel soklive.com. Saya Brigida Zening. Sampai jumpa. Dengerin lagi ah.